Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, sekarang kita memasuki praktikum sistem operasi pada bab 8 atau modul 8 dengan materi sinkronasi proses. Pada bagian tujuan dan dasar teori bisa dipahami sendiri-sendiri. Oke, kita masuk langsung ke percobaan. Percobaan yang pertama, kita jalankan dulu untuk CPU simulatornya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menuliskan kode berikut pada compiler. Compiler letaknya ada di compiler. Kita masuk ke compiler dan menuliskan program yang sudah disediakan di dalam modul. Di sini sudah saya tuliskan lengkap. Teman-teman bisa tambahkan di sini jadi critical region 1. Kalau di modul critical region saja. Angka 1 di sini tidak akan mempengaruhi jalannya program. Karena kita tambahkan angka 1 di sini hanya untuk memberi tanda atau agar kita tahu bahwa critical region ini adalah critical region pertama atau percobaan pertama dari bab 8. Setelah selesai menuliskan kode yang ada di modul, kita lanjutkan compile. Kita compile program tersebut. Kita tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Oke. Ini sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita kembali ke menu awal atau tampilan awal dari CPU simulator. Kita pilih load compiled code in memory. Oke, code successfully. Berarti kalau sudah tampil seperti ini, kode sudah sukses dimasukkan ke dalam memori. Kita cek terlebih dahulu apakah di sini sudah benar critical region 1 atau belum. Oke, di sini udah benar ya, critical region 1. Kemudian kita ke menu input output untuk menampilkan konsol output. Kita nyalakan stay on top-nya agar dia tetap terlihat di atas saat program-program atau tampilan lain kita munculkan. Kemudian kita masuk ke OS simulator. Kita samakan dengan perintah yang ada di modul ya. Yang pertama adalah round robin. Kita atur menjadi round robin dengan tik 10. Lalu kita atur kecepatannya menjadi fast dan kita create new process. Create new process pada critical region 1. Kita double klik boleh, kita create new process boleh. Kemudian kita akan start. Dan teman-teman diperintahkan untuk mengamati apa yang muncul pada output ini. Kita start terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Nah, jadi di sini kita akan ditampilkan dengan thread 2 itu adalah 18 dan thread 1-nya adalah 25. Kemudian untuk screenshotnya, teman-teman bisa screenshot pada bagian program compiler dan output console. Kita minimize dulu yang tidak diperlukan. Oke. Nah, seperti ini. Kita screenshot pada bagian ini ya. Kita tampilkan dua layar ini, kita screenshot. Harus dua-duanya terlihat ya teman-teman. Oke, setelah itu untuk watermarknya seperti biasa, name, bab, kegiatan, dan nomor gambar. Sekarang kita masuk ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua ini terdapat perbedaan, yaitu kita tambahkan synchronize pada akhir thread atau di sub thread 1 as thread synchronize dan
Yang subthread 2 Astrid synchronize. Oke, kita modifikasi program yang atau kode yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya kita harus hapus dulu di sini. Kita hapus dulu program list yang sudah kita load ke memori tadi ya. Kita remove program. Yes, jadi hilang, tidak ada programnya lagi. Dan di bagian konsol tadi jangan lupa juga di clear. Oke, kita minimize dulu. Kita minimize. Kita masukkan synchronize. Ada bagian ini ya. Subthread 1 Astrid synchronize dan subthread 2 Astrid synchronize. Oke, setelah itu kita compile programnya. Oh, maaf. Sebelumnya kita rubah dulu ini menjadi critical region 2 untuk membedakan dengan yang percobaan pertama tadi. Kemudian kita compile programnya untuk mengetahui apakah terjadi error atau tidak pada program tersebut. Nah, setelah selesai, kita kembali ke tampilan awal CPU simulator. Kita pilih load compile code in memory untuk memunculkan atau untuk memuat program atau kode tersebut ke memori dari CPU simulatornya. Kita oke. Setelah itu kita keluarkan atau kita tampilkan input-outputnya. Jangan lupa di stay on top. Kemudian kita masuk ke OS simulator untuk mengatur proses yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita tetap menggunakan round robin dengan tick tetap 10 ya. Ticksnya tetap 10. Kecepatannya tetap fast atau paling cepat. Kemudian kita create new process. Bisa double klik di sini atau melakukan klik pada create new process. Oke, setelah dipastikan program sudah ada atau sudah tampil di ready process atau di antrian, kita start dan kita amati apa yang muncul pada konsol output. Kita tunggu sampai program selesai. Oke. Nah, setelah selesai kita mendapatkan thread 1 itu G-nya sama dengan 20 dan thread 2 G-nya sama dengan 12. Teman-teman nanti bisa amati untuk perbedaan dengan percobaan yang pertama tadi ya. Kita dapat rate-nya berbeda antara thread 1 dan thread 2 di percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian kita screenshot. Screenshotnya sama seperti yang pertama tadi. Menampilkan program source atau input di program compiler dan konsol seperti ini. Dua, kita bisa minimize dulu yang tidak diperlukan atau boleh terlihat juga tidak apa-apa, sesuai dengan kenyamanan teman-teman semua. Oke, kita tampilkan critical region 2-nya agar bisa diketahui bahwa ini adalah program yang kedua. Kita screenshot pada bagian ini. Oke, sudah kita clear. Jangan lupa ya, kita clear. Kemudian di yang menu awal tadi juga kita clear. Ini kita bisa minimize dulu. Kita remove atau kita clear ya. Kita remove. Kalau di sini kita remove. Remove program. Yes. Oke. Kemudian yang percobaan ketiga itu kita akan tambahkan enter dan left pada program dan menghilangkan synchronize yang ada tadi. Kita modifikasi dulu programnya. Oke, kita minimize ya yang tidak diperlukan biar terlihat modulnya. Oke, di sini kita hilangkan synchronize-nya, jangan lupa. Terus, oh ya ini juga diganti jadi region 3. Nah, kita tambahkan enter pada setelah write ln int read. Kita taruh enter di sini.
dan left atau leave di antara right ln di sini. Oke. Di bagian trik 2, kita lakukan hal yang sama. Kita taruh enter di sini dan leave di sini. Oke, selesai ya. Lihat dulu. Kita compile, sudah ya, critical region 3. Setelah itu kita compile. Oke, hasilnya aman. Setelah aman, kita kembali ke menu tampilan awal dari CPU simulator. Kita lakukan load compile code in memory. Seperti yang percobaan 1 dan percobaan 2. Oke, sekarang kita tampilkan input-output tetap stay on top. Lalu kita ke OS simulator. Masih dengan run robin, dengan tiks tetap 10, kecepatan tetap fast atau paling cepat, dan sekarang kita create new process pada critical region 3. Kita double klik, oke. Setelah program terlihat pada tampilan ready process, kita jangan lupa kita amati console output yang ada atau yang tampil nantinya. Oke, kita start. Kita amati sampai program selesai berjalan. Oke, sudah selesai. Nah, untuk teman-teman nanti bisa menganalisis perbedaan antara percobaan 1, 2, dan 3 sesuai dengan perintah yang ada di modul nanti ya. Nah, di sini kita dapat treat satunya itu G sama dengan 80 dan treat 2 G sama dengan 12. Kita screenshot sama seperti percobaan 1 dan 2. Kita screenshot pada program compiler dan console output. Jangan lupa untuk watermark dan penamaan gambar NIM, kegiatan, maaf, NIM, bab, kegiatan, dan nomor gambar. Oke, setelah selesai kita bisa kembali lagi ke modul terlebih dahulu. Saya kecilin dulu. Oke. Jangan lupa ya dicatat variabel nilai, maaf, dicatat 2 nilai variabel dari G. Di semua tadi perlu dicatat ya untuk 2 nilai variabel G-nya. Nah, untuk percobaan 4 ini kita tidak memerlukan CPU simulator lagi karena di sini kita diminta untuk memberikan kesimpulan apa yang eh, telah didapatkan oleh teman-teman semua. Untuk memahami percobaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 9 pertanyaan yang nanti teman-teman jawab, teman-teman kerjakan, dan teman-teman masukkan ke laporan kegiatan atau laporan praktikum. Yang pertama ada jelaskan tujuan utama praktikum. Tujuan utamanya tadi ada ya di awal. Terus dan yang terakhir itu ada tentang jika hardware maupun OS tidak menyediakan bantuan, bagaimana Anda dapat memproteksi critical region dan kode Anda. Berikan saran Anda dan jelaskan di mana perbedaannya dengan metode-metode yang telah diuji cobakan di atas. Jadi, teman-teman menjelaskan metode-metode lain selain metode-metode yang sudah dikerjakan di kegiatan 1 atau percobaan 1 sampai percobaan 3. Oke, jadi praktikum hari ini selesai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.